Oke, manga One Piece chapter 1043, chapter yang sangat menarik, chapter yang sangat mengejutkan pula nih, dan chapter yang sangat menghebohkan jagat sosial media. Nah, jika kalian lihat hampir di semua sosial media sekarang ini tengah gempar-gemparnya mengenai pembahasan chapter terbaru One Piece ini, terutama tentang Bakasencho kita, Monkey D. Luffy. Kebenaran mengenai Buaya Iblis Gomu Gomu no Mi ini mulai sudah terungkap. Wujud jelas dari awakening Luffy, sosok Sun God Nika yang jiwanya ada pada dalam diri Luffy itu, sampai dengan keterikatannya dengan sosok pahlawan legendaris di masa lalu, Joy Boy. Nah, bisa dibilang nih, chapter 1043 kali ini membongkar semua misteri besar yang selama ini kita hanya diberikan clue-clue saja. Namun akhirnya di chapter terbarunya kali ini semua itu terbongkarlah sudah. Oke, nggak usah lama-lama lagi nih, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the TV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai terungkapnya sudah awakening Gomu Gomu no Mi milik Bakasencho kita Luffy dalam One Piece 1043. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, chapter One Piece sendiri 1043 kali ini diberi judul Kita Akan Mati Bersama. Dalam beberapa forum dikatakan judul ini adalah perkataan dari Yamato sendiri. Oke, masih dalam chapter-chapter sebelumnya nih. Untuk lebih tepatnya masih kelanjutan dari chapter sebelumnya, yang dimana gambar cover chapter sebelumnya terlihat Carlot Oven yang tengah membawa buku milik Vince Smoke dari Pulau Kako menuju ke Pulau Whole Cake Island. Nah, kali ini ceritanya berlanjut dimana diberitakan jika Oven sudah tiba di Pulau Whole Cake sendiri. Chapter ini diawali dengan pengumuman jika Kaido dinyatakan secara pasti keluar sebagai pemenang dari pertarungan melawan Luffy di atas puncak Onigashima itu. Dan dalam pertarungan melawan Luffy di atas puncak Onigashima ini, Kaido mendapatkan sedikit gangguan. Bos dari CP0 tiba-tiba masuk dan ikut campur dalam pertarungan Kaido versus Luffy. Nah, namun nih, karena jiwa kesatria dari Kaido ini cukup besar, di sini dia tentunya tidak ingin menang dengan cara yang curang. Kaido sangat berharap jika ada orang yang bisa untuk mengalahkannya satu lawan satu dengannya. Bahkan jika perlu sampai dia menemui kematiannya sendiri dengan cita-cita yang sudah diharapkan sejak dahulu itu. Saat Kaido melihat bos dari CP0 ini membantunya dan juga ikut menyerang Luffy, Kaido sangat marah dengan apa yang sudah dilakukan oleh bos CP0 ini. Jadi disinilah Kaido bukan hanya menyerang brutal Luffy saja nih, melainkan sang bos dari CP0 ini juga sudah ikut terkena imbas dari serangan brutal yang dilancarkan oleh Kaido sendiri. Bahkan lebih parahnya, kita juga sudah melihat bagaimana Kaido yang sudah sangat emosi itu menginjak-injak tubuh bos dari CP0 itu. Dia benar-benar mendapatkan hal yang buruk di chapter kali ini nih. Namun bukan hal itu buruknya saja yang didapatkan, ada satu hal yang sangat menarik didapatkan di chapter kali ini. Namun kita belum bisa memastikan secara pasti apa itu. Mungkin saja akan ada flashback terjadi mengenai dirinya ataupun sesuatu yang berhubungan dengan pihak pemerintahan dunia sendiri. Sayangnya nih, di chapter kali ini kita juga belum bisa mengetahui bagaimana keadaan dari bos CP0 ini setelah diinjak-injak secara brutal oleh Kaido itu. Entah dia masih hidup dalam keadaan sekarat atau justru masih selamat, tidak ada yang bisa memastikannya sama sekali. Namun untuk sekelas bos dari CP0 seharusnya dia masih bisa bertahan dari serangan brutal Kaido di chapter kali ini sih. Karena video pembahasan ini dibuat sebelum chapternya secara resmi dirilis, jadi admin belum tahu apakah identitas dari bos CP0 ini sudah ditangkap atau belum. Namun seharusnya sudah diungkapkan sedikit mengenai identitasnya sendiri dan mungkin saja wajah aslinya yang akhirnya diperlihatkan atau bisa juga namanya sendiri. Namun setidaknya di chapter kali ini Eiichiro Oda paling tidak harus mengungkapkan sedikit nih kekuatan yang dimiliki oleh bos CP0 ini. Pasnya setelah sekian lama dia masuk dalam alur cerita One Piece sendiri, belum sedikit pun kekuatannya diungkapkan. Kita tahu bahwa setelah merasa puas dengan apa yang sudah dilakukan dengan Luffy dan bos CP0 itu, Kaido terlihat turun ke atas Onigashima dan bersiap untuk membantai semua musuhnya, terutama para aliansi topi jerami yang berada di bawah sana. Tentu ini benar-benar di luar dugaan para aliansi samurai sendiri nih. Oke, lanjut ke bocoran yang selanjutnya nih. Di sini kita mendapatkan bocoran yang memperlihatkan Momonosuke yang tengah berkomunikasi dengan Zunisa itu. Di sini Momonosuke menggunakan kemampuan Voice of All Thing-nya untuk berkomunikasi dengan Zunisa sendiri. Nah, disinilah Zunisa mengatakan hal yang sangat mengejutkan nih, bahwa Zunisa mengatakan Dream of Liberation. Nah, mungkin alasan inilah yang membuat gajah purba ini menuju Pulau Wano Kuni, yang mana nantinya akan ada sangkut pautnya dengan yang dinamakannya Joy Boy. Dan juga nantinya akan terkait dengan hukuman yang tengah dijalankan oleh Zunisa sendiri, dan juga kesalahan terbesar yang sudah diperbuatnya di masa lalu. Semuanya kemungkinan akan terungkap.
Kita sampai nih di bocoran terakhir di One Piece 1043 ini, dan inilah yang membuat chapter kali ini benar-benar luar biasa. Dikatakan ada satu percakapan yang menarik terjadi antara Zuniza dan Momonosuke kali ini. Disinilah Zuniza berkata kepada Momonosuke, "Dengarkan suaranya, suara yang belum pernah ku dengarkan selama 800 tahun." Momonosuke kemudian menjawabnya nih, "Apa yang kau dengar?" Nah, saat itulah Zuniza akhirnya mengatakan lagi, "Tidak salah lagi, ini adalah gendang pembebasan dia di sini." Momonosuke kemudian bingung nih dan tidak mengerti maksud dari perkataan Zuniza ini dan bertanya lagi siapa yang dimaksud itu. Kemudian Zuniza akhirnya menjawabnya, "Joy Boy." Dia akhirnya kembali. Nah, yang lebih mengejutkannya lagi nih, di sini terlihat panel yang memperlihatkan Luffy yang tengah tersenyum lebar itu. Di sini wajah Luffy tidak secara sepenuhnya terlihat, hanya dari hidung dan juga bibirnya saja nampak itu. Untuk di daerah sekitar matanya diperlihatkan seperti ada cairan yang aneh perlahan mulai turun dan akan menutupi seluruh wajahnya sendiri. Tidak ada penjelasan sedikit pun nih mengenai gambar yang satu ini. Namun, berdasarkan forum-forum One Piece dikatakan jika ini adalah sebuah pertanda jika Luffy di sini akan bergerak menuju bentuk awakening dari buah iblis Gomu Gomu no Mi miliknya itu. Nah, hal ini diperkuat dengan adanya bubble next di sebelah gambar Luffy sendiri, yang menurut kabar yang tersebar di forum-forum One Piece sendiri bahwa tulisan itu memiliki arti nikah. Disinilah dapat kita simpulkan jika Sun God Nika dan juga Joy Boy itu saling terhubung dalam diri Luffy, yang mana kemampuan berarti akan ada sebuah kemampuan spesial lagi yang terbangkit nih dari bakat Senju kita Monkey D. Luffy itu. Setelah menerima serangan dan juga rasa sakit yang bertubi-tubi, akhirnya membuat buah iblis yang dikatakan sebagai Gomu Gomu no Mi ini mendapatkan awakeningnya. Nah, ceritanya akan semakin menarik lagi nih. Untuk itu nih, cairan yang mulai dalam sekitar mata Luffy itu disinyalir adalah Luffy yang sedikit lagi akan merubah dirinya menjadi getah karet. Luffy akan terkoneksikan dengan Nika, di mana buah iblisnya adalah buah iblis matahari, dan sedangkan untuk rival terbesarnya di masa depan adalah Kurohige yang memiliki buah iblis kegelapan. Memang nih belum ada informasi resmi yang mengatakan jika Luffy adalah benar-benar Sun God Nika itu. Namun jika kita lihat nih dari beberapa siluet yang Luffy miliki selama ini, mempunyai banyak sekali kemiripan dengan siluet dari sosok Sun God Nika ini. Oke, sedikit lagi deh bocoran yang kita dapatkan di chapter 1043 ini adalah chapter ini Kawamatsu meminta para samurai untuk melarikan diri, sedangkan di sisi lain Kaido sudah tiba di dalam kastil Onigashima itu dan mengatakan jika Luffy sudah mati di tangannya. Kaido di sini juga mengajarkan jika Momonosuke harus sudah menyerah kepadanya saat ini juga. Nah, kita juga sudah sedikit melihat nih Doi diperlihatkan dua supernova yang telah mengalahkan Big Mom, Kid dan juga Law itu, yang merasa jika memang Luffy sudah benar-benar kalah ini. Di sini mereka berdua mempunyai inisiatif untuk bertarung kembali. Nami yang juga ada di kastil Onigashima yang tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Kaido mengenai kapten yang sudah kalah di tangannya itu, nampaknya mengejek Kaido dengan menyebut Kaido sebagai ular dan juga pembohong. Seketika itu pula lah Kaido langsung berusaha menyerang Nami. Namun untungnya di sini ada Marco yang bisa menyelamatkan Nami dari serangan brutal Kaido nih. Lagi-lagi tim Mugiwara harus berterima kasih dengan Marco yang selalu menyelamatkan mereka. Kaido kemudian berkata seperti ini, jika dia akan bertarung sampai Momonosuke ini keluar dan menyerah di tangannya. Oke, kemudian sampailah kita di bocoran terakhir chapter 1043 ini, di mana terlihat panel di situ nampak Momonosuke yang ingin menyerahkan dirinya kepada Kaido karena dia tidak ingin ada siapapun lagi yang menjadi korban. Namun Momonosuke dihentikan oleh Yamato yang saat itu tengah bersamanya. Nah, disinilah Yamato nih akhirnya mengucapkan kata-kata yang merujuk ke judul chapter kali ini, di mana Yamato berkata, "Ayo kita mati bersama-sama." Itulah hal yang menarik nih dalam One Piece chapter 1043 kali ini. Kemungkinan di RTV akan kedepannya bakalan banyak lagi membahas mengenai One Piece, terutama mengenai Luffy dan awakening buah iblisnya itu sendiri. Pasalnya, Ami sendiri sudah menyiapkan beberapa teori yang menarik nih mengenai hal itu. Jadi pastikan kalian terus mengikuti di RTV, oke? Gimana menurut kalian bahasan kali ini? So guys, setelah tadi breakdown kita mengenai terungkapnya sudah awakening Gomu Gomu no Mi full One Piece 1043. Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten di RTV and we'll be come back.